Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Hermawan. Di sini saya termasuk dari tim pengembang aplikasi DLP, Daily Report Pendamping, bersama teman-teman. Di sini ada Mas Alfian dan juga Mas Unggu. Pak Sam, saya izin share screen ya, Pak. Baik, baik Bapak dan Ibu. Saya akan menjelaskan secara highlight dulu aplikasi Dialog Report pengganti ini yang sudah juga disampaikan oleh Pak Ivan tadi sebagai pembuka. Jadi dari report pendamping ini dibutuhkan untuk 75.265 desa di untuk yang akan menggunakan adalah sekitar 34.737 pendamping desa. Ini data tentatif ya Bapak dan Ibu karena memang ini saya dapatkan dari situs web Kemendesa. Nah, kemudian untuk fitur terbaru dari aplikasi Daily Report Pendamping ini, sebelumnya kami sampaikan Bapak dan Ibu, memang selain memang ada tampilan yang baru untuk versi Android atau mobile, memang kami agak sedikit merombak aplikasi ini di bagian belakangnya atau back end. Jadi memang ada sedikit pekerjaan yang kami apa untuk effortnya memang lebih dikarenakan memang ketika itu aplikasi existing yang sebelumnya ini sudah pernah kami uji coba dan ada beberapa hal yang membuat jadi aplikasi ini memang jadi agak terlambat atau agak delay terutama pada akhir bulan. Nah, ini saya sampaikan beberapa highlight-nya. Ada juga beberapa highlight lagi nanti yang mungkin akan kami sampaikan di waktu mendatang terkait aplikasi, maksudnya terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi DLP ini. Ini fitur yang pertama itu adalah dashboard, fitur pendamping. Kemudian nanti ada fitur pengajuan cuti, izin dan sakit. Kemudian ada fitur kunjungan lapangan, fitur offline dan online, fitur notifikasi atau pemberitahuan, dan fitur lupa password. Izin Bapak dan Ibu saya jelaskan sedikit satu per satu. Nah, di sini untuk fitur dashboard profile, jadi nanti Bapak dan Ibu akan menemui atau melihat tampilan yang mungkin agak sedikit berbeda dengan tampilan yang sebelumnya. Jadi tampilan ini kami buatkan, kami desain sehingga Bapak dan Ibu di lapangan, terutama TPP, itu dapat melihat dengan cepat aktivitas yang dilakukan pada bulan yang berjalan. Jadi misalnya ada total jamnya, total aktivitas, kemudian total hari, dan total aktivitas. Nah, kemudian fitur yang tadi disampaikan juga oleh Pak Ivan di pembukaan tadi, yaitu fitur pengajuan cuti, izin, dan sakit. Itu Bapak dan Ibu dapat melakukan saat ini secara mandiri. Jadi, eh, ini juga dapat dilihat di screen yang sedang ada ini untuk eh, ibu-ibu ya, yang akan mengajukan cuti melahirkan, itu juga nanti langsung tanggalnya menyesuaikan sekitar 90 hari Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup memulai tanggal mulai atau misalnya tanggal sesuai surat. Jadi nanti tanggal berakhirnya akan menyesuaikan dengan 90 hari ke depan. Dan juga ada fitur untuk mengupload dokumen yang sudah didapatkan. Nah, kemudian untuk fitur kunjungan lapangan. Nah, ini mungkin fitur kunjungan lapangan ada beberapa hal yang detail ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menginput kunjungan lapangan seperti aplikasi DLP existing atau sebelumnya. Eh, tetapi nanti di sini Bapak dan Ibu bisa melihat riwayat kunjungan yang mana saja. Dan nanti itu ada fungsi atau fitur dari kami yang seperti disampaikan tadi juga oleh Pak Ivan, bahkan eh, untuk Bapak dan Ibu di lapangan agar tidak lupa menginput apa namanya
kegiatan atau aktivitas di lapangan. Jadi nanti kalau yang kami set saat ini itu adalah 2 hari. Jadi misalnya hari ini, berarti nanti hari Rabu jika Bapak dan Ibu belum menyelesaikan atau belum menginput sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan di Juknis, nanti akan ada pemberitahuan. Nah, pemberitahuan itu nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian di kunjungan ini juga ada fasilitas fitur offline dan online Bapak dan Ibu. Jadi eh, untuk beberapa daerah yang mungkin terluar, terjauh ya, itu kemungkinan nanti ada fitur-fitur yang berfungsi untuk fasilitas offline. Jadi fasilitas offline atau fitur offline ini berfungsi untuk menyimpan data kegiatan atau aktivitas yang sudah di-input atau sudah dimasukkan ke dalam gadget atau HP Bapak dan Ibu. Jadi nanti sementara tersimpan di device Bapak dan Ibu. Nah, ketika sudah ini posisinya offline ya, mungkin Bapak dan Ibu lihat di screen ini. Nah, kemudian sudah online, nanti secara otomatis data-data yang sudah diinput itu nanti akan dikirimkan langsung ke server di Pusdatin di Kemendesa. Nah, uh, tadi kan sebelumnya saya ada menjelaskan ada waktu sekitar 2 hari, apa namanya, ada pembatasan untuk menginput kegiatan. Nah, untuk daerah-daerah yang tadi tidak mendapatkan sinyal mungkin lebih dari 2 hari atau bahkan sebulan, informasinya yang kami dapatkan nanti ada apa namanya, ada fitur khusus lagi Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang memang bisa dipastikan lebih dari 2 hari itu nanti akan mendapatkan akses untuk menginput atau diberikan akses untuk dibukakan agar data yang sudah diinputkan selama offline itu nanti dapat masuk ke server di Pusdatin Kemendesa. Nah, kemudian notifikasi aktivitas. Nah, ini pemberitahuan yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi misalnya hari ini Bapak dan Ibu melakukan aktivitas, kemudian hari Rabu itu misalnya aktivitasnya masih kurang dari waktu yang sudah ditetapkan. Nanti ada apa namanya, notifikasi buat Bapak dan Ibu untuk menginput aplikasi ini. Jadi menginput kegiatan di aplikasi ini. Maksud dari dan tujuan dari kami dan juga dari menginput lebih ini adalah untuk menghindari sebenarnya Bapak dan Ibu juga apa namanya, beban pada akhir bulan. Biasanya kan nanti biasanya kalau yang saya dapatkan informasinya, yang kami dapatkan informasinya, beban server di Pusdatin Kemendesa itu pada saat akhir bulan yang bebannya terlalu berat karena semua menginput di akhir bulan. Nah, ini kami coba kurangi dan juga mungkin agar Bapak dan Ibu supaya tidak terlalu lama, mungkin juga takut lupa untuk menginput kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, ini notifikasinya. Jadi nanti jika ada beberapa notifikasi nanti akan disampaikan di dalam notifikasi yang ada di aplikasi DLP ini. Nah, kemudian satu fitur lagi yang nanti ada di sini adalah fitur lupa password. Mungkin Bapak dan Ibu terkadang ada yang lupa dengan password atau mungkin ya mungkin lupa dengan passwordnya lah intinya. Nanti di sini kami akan menyediakan apa namanya, minta kode OTP atau one time password yang nanti akan digunakan untuk Bapak dan Ibu untuk membuka apa aplikasi ini dan untuk memasukkan password baru. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak perlu menghubungi mungkin help desk atau mungkin support di tim Pusdatin Kemendesa. Jadi nanti cukup mengirimkan apa namanya, OTP tadi yang sudah masuk ke email yang Bapak Ibu daftarkan, nanti langsung bisa digunakan untuk membuka aplikasi. Nah, untuk rencana penggunaan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ivan. Jadi kami saat ini dalam sekitar 28 hari ini sedang mencoba, ini sebenarnya kami sudah masuk di tahap masih di tahap 1 tapi sudah di bagian kedua. Kami harapkan dalam 28 hari ini tahap 2 dan 3 ini sudah dapat diselesaikan. Jadi juga mohon mungkin bantuan dari Bapak dan Ibu yang di lapangan untuk mungkin memberitahukan kepada kami mungkin ada mungkin apa fitur atau mungkin ada fungsi yang mungkin yang sekarang mungkin dapat ditingkatkan lagi, dapat jadi peningkatan bagi kami untuk menyesuaikan dengan kegiatan Bapak dan Ibu di lapangan. Dan kami juga
menyiapkan helpdesk sebagai support, jadi aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ada satu lagi Bapak dan Ibu yang mungkin kami sampaikan di sini terkait apa namanya, minimal HP atau gadget yang dapat digunakan. Nah, itu kami kemarin sudah menyampaikan juga ke Pusdatin di Kemendesa bahwa nanti yang minimal bisa menggunakan itu adalah untuk Android versi Nougat. Jadi Nougat itu kalau tidak salah sekitar itu operasi sistem sekitar tahun 2016 Bapak dan Ibu, dan itu sekitar 2 megabyte penyimpanannya, minimal sekitar 500 sampai 1 gigabyte. Mungkin begitu dulu yang dapat kami sampaikan. Eh, Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Sam. Silakan Pak Sam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi